Bayangkan hidup di negara di mana gempa datang tiap minggu, badai bisa muncul sewaktu-waktu, dan banjir sudah dianggap biasa. Tapi tetap saja, jutaan orang tinggal di sana. Kenapa? Dan negara mana yang paling sering jadi korban bencana alam? Bencana alam adalah pengingat bahwa manusia tak bisa sepenuhnya mengendalikan alam. Tapi yang mengejutkan, ada negara-negara yang seperti langganan bencana tahun demi tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa faktor geografis, klimatologis, atau sosial yang menyebabkan negara-negara ini terus-menerus terkena dampak bencana? Dalam video ini, kita akan mengulas negara-negara paling rawan bencana di dunia, jenis bencana yang paling sering mereka alami, statistik korban dan kerugian, alasan geologis dan geografis, serta bagaimana mereka bertahan dan bangkit. 1. Indonesia. Negeri Cincinnati, Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Menurut World Risk Index 2023, Indonesia berada di posisi ke-34 dari 193 negara paling berisiko terhadap bencana. Jenis bencana utama, gempa bumi. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Tsunami. Tsunami Aceh 2004 adalah salah satu bencana paling mematikan sepanjang sejarah, menewaskan lebih dari 230.000 orang di 14 negara dan lebih dari 167.000 orang di Indonesia. Letusan gunung berapi. Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif. Banjir dan longsor terjadi hampir setiap tahun, terutama saat musim hujan. Bencana sudah jadi bagian dari kehidupan, tapi rakyat Indonesia dikenal kuat dan tangguh dalam menghadapi ujian alam. 2. Filipina. Negeri Topan. Filipina adalah negara kepulauan yang sering dihantam oleh badai tropis atau topan. Menurut Global Climate Risk Index, Filipina secara konsisten masuk dalam 10 besar negara paling terpengaruh bencana iklim. Statistik penting, rata-rata 20 topan per tahun melintasi wilayah Filipina. Topan Haiyan, Yolanda, pada tahun 2013 menewaskan lebih dari 6.300 orang dan menyebabkan kerugian sekitar 2 miliar dolar AS. Filipina juga berada dalam Ring of Fire, membuatnya rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Saat badai datang, warga Filipina tidak hanya bersiap, mereka saling menguatkan, menunjukkan solidaritas luar biasa. 3. Jepang. Antara teknologi dan gempa bumi, Jepang dikenal sebagai negara maju dengan teknologi canggih dalam mitigasi bencana. Namun, letaknya di pertemuan 4 lempeng tektonik membuatnya sangat rawan. Jenis bencana utama, gempa bumi. Gempa Tohoku tahun 2011 berkekuatan 9. 1 SR memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 15.000 orang. Tsunami disusul krisis nuklir Fukushima, salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Letusan gunung dan topan juga sering terjadi. Jepang mungkin tak bisa menghindari bencana, tapi mereka adalah contoh dalam hal persiapan, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat. Bangladesh. Negeri di antara sungai dan banjir. Bangladesh adalah negara dataran rendah yang rentan terhadap banjir, topan, dan naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Statistiknya, lebih dari 80% wilayah Bangladesh adalah dataran rendah. Setiap tahun, sekitar 30-70% wilayah negara ini bisa tergenang banjir saat musim hujan. Topan Sidra pada tahun 2007 menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menyebabkan kerusakan senilai 1,7 miliar dolar AS. Dengan penduduk lebih dari 170 juta jiwa, Bangladesh terus berjuang menghadapi ancaman alam yang tak pernah lelah datang. 5. Amerika Serikat. Badai, kebakaran, dan tornado. AS memiliki sistem mitigasi bencana yang canggih, namun tetap sering dilanda bencana besar, khususnya hurricane, badai, seperti Katrina 2005, Harvey 2017, Daniel 2022, tornado. Kawasan Tornado Alley di negara bagian seperti Texas, Oklahoma, dan Kansas. Kebakaran hutan, khususnya di California, akibat kekeringan ekstrem dan angin kencang, gempa bumi, terutama di California, San Andreas Fault. Di negara maju sekalipun, alam tetap bisa memporak-porandakan segalanya hanya dalam hitungan menit. 6. Nepal. Negara kecil. Risiko besar Nepal adalah negara pegunungan dengan risiko tinggi gempa bumi dan longsor. Gempa besar 2015-7, 8 SR, menewaskan lebih dari 9.000 orang dan menghancurkan ribuan bangunan, termasuk situs-situs warisan budaya. Longsor sering terjadi saat musim hujan, terutama di wilayah Himalaya. Letaknya yang indah di kaki Himalaya menyimpan bahaya geologis yang konstan. 7. Haiti. Negara miskin di jalur gempa Haiti menghadapi tantangan ganda.
rawan bencana, dan kondisi ekonomi yang lemah. Gempa besar tahun 2010-7, 0 SR, menewaskan lebih dari 200.000 orang dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Infrastruktur lemah membuat dampak bencana jauh lebih besar. Bagi Haiti, setiap bencana adalah ujian luar biasa yang menghantam bangsa yang belum pulih dari luka sebelumnya. 8. Islandia. Keindahan yang berapi Islandia terkenal karena geyser, air panas alami, dan pegunungan api. Meski kecil, negara ini berada tepat di atas batas lempeng tektonik Atlantik, Utara, dan Eurasia. Gunung berapi seperti Eyjafjallajökull meletus tahun 2010 dan mengganggu penerbangan di seluruh Eropa. Alam di Islandia seindah lukisan dan sama ganasnya. 9. Vanuatu. Negara kecil, risiko tinggi. Menurut World Risk Report, Vanuatu hampir selalu berada di posisi 3 besar negara paling rawan bencana setiap tahun. Rawan gempa, topan, letusan gunung, dan kenaikan permukaan laut. Negara kepulauan di Pasifik ini sangat terancam perubahan iklim. Vanuatu menunjukkan bagaimana negara kecil bisa memiliki risiko besar hanya karena posisi geografisnya. 10. Pakistan. Banjir dan gempa Pakistan menghadapi kombinasi antara bencana geologis dan perubahan iklim. Banjir besar tahun 2022 menyebabkan lebih dari 1.700 korban jiwa dan kerusakan infrastruktur besar-besaran. Gempa besar di wilayah Kashmir juga menjadi bencana nasional. Populasi besar dan urbanisasi cepat membuat risiko bencana di Pakistan makin meningkat. Faktor-faktor. Apa saja yang mempengaruhi bencana alam? Ini dia beberapa faktor penyebabnya. 1. Letak geografis. Dekat dengan lempeng tektonik, zona Pasifik, dataran rendah. 2. Iklim tropis, memicu topan, banjir, dan longsor. 3. Urbanisasi tak terencana. Kota besar di zona rawan seringkali tumbuh tanpa sistem drainase atau infrastruktur tahan bencana. 4. Kemiskinan dan keterbatasan, akses pendidikan, menghambat respons dan pemulihan. 5. Perubahan iklim global, memicu cuaca ekstrem, mencairkan gletser, dan menaikkan permukaan laut. Sekitar 90% gempa bumi dunia terjadi di wilayah Ring of Fire yang melintasi Indonesia, Jepang, dan Pasifik. Kerugian ekonomi akibat bencana alam global pada tahun 2022 mencapai lebih dari 313 miliar dolar AS. Lebih dari 200 juta orang terdampak bencana alam setiap tahunnya, menurut UNDRR. Bencana alam adalah sesuatu yang tak bisa dihindari, tapi bisa dipersiapkan. Negara-negara yang sering mengalami bencana biasanya sudah memiliki sistem siaga, namun dampak tetap tak bisa dianggap enteng. Yang membedakan bukan seberapa sering bencana terjadi, tapi seberapa siap rakyat dan pemerintah menghadapinya. Apakah kamu tinggal di negara rawan bencana? Apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang untuk lebih siap? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa, like, comment, share. Subscribe untuk konten edukasi sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan lainnya.